Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sri Megi Padu Engo dari kelas A, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kurikulum dan BUMDes. Nah, saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama pada bab 4 yaitu kurikulum pendidikan 1968. Nah, jadi kurikulum ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Nah, jadi kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, jadi tujuan pendidikan 1968 ini ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Nah, jadi isi dari pendidikan ini diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Nah, jadi fungsi kurikulum ini menurut Hendiat ini, yang pertama, fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi maksudnya di sini bahwa kurikulum ini merupakan suatu alat atau usaha untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah yang dianggap cukup tepat dan penting untuk dicapai. Nah, selanjutnya fungsi kurikulum bagi anak. Nah, jadi kurikulum ini sebagai organisasi belajar yang tersusun dan disiapkan untuk siswa sebagai salah satu komunikasi bagi pendidikan mereka. Nah, selanjutnya kelebihan dari kurikulum ini yaitu kurikulum ini dibuat untuk menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Nah, jadi penerapannya ini di daerah atau diberikan kebebasan menurut situasi dan kondisi di daerah atau di sekolah yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kurikulum ini telah dikembangkan dalam nuansa otonomi, di mana semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. Nah, selanjutnya kekurangan dari kurikulum 1968. Nah, jadi yang pertama, walau sudah ada pembelajaran keterampilan, namun pada prakteknya kurikulum ini masih kurang memperhatikan pembelajaran praktek. Selanjutnya, kurikulum ini tidak mengadopsi kebutuhan masyarakat, sehingga pembelajaran di sekolah ini tidak dapat memenuhi kebutuhan yang real dalam kehidupan anak. Nah, selanjutnya, kurikulum ini masih dipengaruhi unsur politisi, sehingga tidak mengakar pada kebutuhan hidup anak secara individual. Nah, selanjutnya pada bab 5 yaitu kurikulum 1975. Nah, jadi perkembangan kurikulum 1975 ini pada tanggal 17 Januari tahun 1975 melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah menetapkan kurikulum baru untuk SMP dan dinamakan yaitu kurikulum 1975 dan sesuai dengan tahun penetapan yang berlaku. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa kurikulum 1975 ini memberikan landasan baru bagi kebijakan pengembangan kurikulum di Indonesia. Nah, jadi kurikulum 1975 ini merupakan pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan teori, model, dan desain kurikulum modern. Nah, jadi model pembelajaran ini dikenal dengan nama perencanaan sistem interinstruksional. Nah, jadi menjadi model baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, prinsip-prinsip kurikulum 1975. Yang pertama itu berorientasi pada tujuan. Nah, jadi pemerintah ini merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan hierarki atau tujuan pendidikan. Selanjutnya menganut pendekatan integratif.
dalam artian bahwa setiap pelajaran ini memiliki arti dan peran yang harus dicapai dan tujuan-tujuan yang integratif. Selanjutnya strategi pelaksanaan kurikulum. Nah, pertama itu cara penyampaian pengajaran itu dalam proses kurikulum itu dilaksanakan dengan cara penyampaian pengajaran dalam bentuk satuan pelajaran. Nah, selanjutnya cara penilaian. Nah, jadi cara penilaian pada kurikulum ini sama dengan cara penilaian pada PPSP, yaitu penilaian akhir atau catur bulan atau semester. Nah, jadi dilakukan dengan penilaian secara teratur pada akhir setiap satuan program yang lebih kecil. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan kurikulum 1975. Yang pertama itu kelebihan. Nah, jadi berorientasi pada tujuan itu mengarah pada pembentukan tingkah laku siswa. Selanjutnya relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya menggunakan pendekatan psikolog. Nah, selanjutnya pada kelemahan. Nah, jadi terdapat ketidakselarasan antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan peserta didik. Selanjutnya terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya itu di sekolah. Nah, jadi selanjutnya pada bab 6. Nah, jadi pada bab 6 itu kurikulum 1984 yaitu kurikulum itu merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Nah, jadi pada kurikulum ini menjadi dasar atau cermin falsafah pandangan hidup suatu bangsa yang diarahkan kemana dan bagaimana bentuk kehidupan bangsa ini dan masa depan. Nah, jadi semua itu ditentukan atau digambarkan dalam kurikulum pendidikan. Nah, selanjutnya latar belakang kurikulum 1984. Nah, jadi kurikulum 1984 ini pada hakikatnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Nah, jadi asumsi yang mendasari penyempurnaan kurikulum 1984 ini, jadi kurikulum ini merupakan wadah atau tempat proses belajar mengajar berlangsung yang secara dinamis, perlu senantiasa dinilai dan dikembangkan secara terus-menerus dengan kondisi perkembangan masyarakat. Nah, selanjutnya ciri-ciri dan kebijakan penyusunan kurikulum 1984. Nah, jadi yang pertama itu berorientasi kepada tujuan internasional. Nah, didasari dari pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas dan harus benar-benar fungsional dan efektif. Nah, oleh karena itu sebelum memilih atau menentukan bahan ajar yang pertama dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan kurikulum 1984. Yang pertama yaitu memuat materi dan metode yang secara rinci. Nah, selanjutnya keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar. Kegiatan belajar itu harus meningkat secara pesat. Nah, ditunjukkan melalui peningkatan diri dalam melaksanakan tugas dan keberanian mengemukakan pendapat dalam diskusi, mengemukakan pendapat dalam diskusi. Selanjutnya kelemahan. Itu banyak sekolah yang salah menafsirkan metode CBSA dengan dilakukannya itu menjadikan suatu yang gaduh. Selanjutnya guru dan siswa itu mengalami ketergantungan pada materi dalam suatu buku teks dan metode yang disebut secara rinci. Nah, jadi selanjutnya itu pada bab 7 yaitu kurikulum 1985
Nah, jadi menurut Robert, jadi kurikulum adalah suatu rangkaian unit materi belajar yang disusun sedemikian rupa sehingga anak didik itu dapat mempelajarinya berdasarkan kemampuan awal yang dimiliki atau dikuasai. Nah, jadi ciri-ciri yang menonjol itu dari kurikulum 1994 itu yaitu yang pertama pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan. Selanjutnya, pembelajaran di sekolah itu lebih berorientasi kepada materi pelajaran atau isi sehingga materi pelajaran itu cukup padat. Selanjutnya, memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Nah, jadi kurikulum ini bersifat inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di sekitar. Selanjutnya, tujuan kurikulum 1994 yaitu adalah untuk persiapan siswa agar sanggup menghadapi perubahan yang terjadi. Karena jika kurikulum sebelumnya diterapkan, maka siswa tidak akan mengalami perubahan sehingga bisa dikatakan bahwa siswa itu hanya jalan di tempat dalam masalah. Nah, jadi prestasi ini. Masalah di prestasi. Nah, jadi kurikulum ini membuat perubahan. Nah, baik, selanjutnya pada bab 10 yaitu kurikulum 2006. Nah, jadi KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, jadi adalah kurikulum operasional sekolah yang disusun dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan atau sekolah. Nah, jadi kurikulum ini dikenal dengan sebutan kurikulum 2006 karena kurikulum ini mulai diberlakukan secara berangsur-angsur pada tahun ajaran 2006-2007. Nah, jadi satuan pendidikan dasar dan menengah harus sudah menerapkan kurikulum ini paling lambat pada tahun ajaran 2009-2010. Selanjutnya, latar belakang munculnya KTSP. Nah, jadi kurikulum ini merupakan suatu keniscayaan karena bagaimanapun dunia pendidikan mesti berkembang dan memproses perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, baik masyarakat di dalam negeri maupun perkembangan di dunia global. Nah, setiap paket kurikulum dilandasi oleh dasar pemikiran tertentu. Nah, jadi setiap dasar pemikiran ini merupakan hasil pengendapan pemikiran kaum intelektual dan para pemegang kebijakan dunia pendidikan. Selanjutnya, kelebihan KTSP. Yang pertama itu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, selanjutnya mendorong para guru, kepala sekolah dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Nah, selanjutnya KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu bagi kebutuhan siswa. Nah, itu saja materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.